Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadila, NPM 24782062. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk jaringan komputer, tepatnya pada modul lab 6 dengan spesifik yaitu 6.6.7 dengan judul configure path. Nah, jadi di sini kita punya 4 objektif ya kurang lebih. Yang pertama adalah configure dynamic NAT with overload. Yang kedua, verify dynamic NAT with overload implementation. Yang ketiga, configure path using an interface. Kemudian verify path interface implementation. Di sini ada completionnya juga ya, jadi kita harus menuju 100% untuk menyelesaikan lab ini. Kemudian di check result, kalau kita cek assessment items, sini lebih spesifik lagi, lebih dilihatin lagi. Jadi apa yang belum dikonfigurasi, jadi di R1 seperti ACL, NAT, port, kemudian R2, ACL, NAT, dan juga portnya harus di setting atau dikonfigurasi. NAT mode, full names, NAT source setting 1. Nah, ini kita langsung melakukan saja sesuai dengan objektif yang tertera. Jadi mungkin kita bisa kan mulai dari router pertama dulu ya. Jadi router pertama di sini kita akan setting beberapa konfigurasi. Kita ini dulu. Oke, setelah masuk ke configure terminal, maka kita akan masuk ke interface Gigabit Ethernet. Kita lihat dulu di sini di part pertama, configure dynamic NAT overload. Interface di R1 itu interface S0 S1, 0 itu NAT outside, G00 nya NAT inside, dan G001 nya NAT inside. Nah, ini kita harus setting dulu. Jadi kita akan masuk ke interface 0/0/0 nya dulu aja. Lalu dalam sini kita akan setting IP NAT inside ya, sesuai dengan arahan. Oke, setelah itu baru kita akan pindah ke interface G0/0/1 ya. Dan juga kita berikan IP NAT inside. Selanjutnya kita akan masuk ke interface serial. Kita exit dulu deh. Interface serial /0/1/0. Baru kita akan pasang IP NAT outside-nya. Oke. Berarti port yang arahnya ke daerah LAN milik R1 itu di setting NAT inside. Yang ke arah keluar ke internet itu di setting outside ya. Nah, selanjutnya baru deh kita ke verifikasi dynamic NAT with overload implementation. Jadi di sini kita hanya untuk memverifikasi ya. Jadi kan kita bisa ketik, kita exit dulu, and habis itu show be NAT translation. Ini belum ada. Jadi oke, gini dulu. From the web browser of the PC sudah oke. Kita pakai salah satu perangkat dari R1 nya yaitu PC 1. Access web page server 1 itu web page nya ya IP ini. Oke, kita ketik dulu web browsernya. (201.5). Oke, kita percepat aja. Oke, udah time out. Udah bener juga tuh IP-nya. Jadi ini belum sepenuhnya selesai ya konfigurasi di R1. Dan IP-nya translation juga masih kosong.
Kita akan lanjutkan konfigurasi dari router satunya. Kalau kita lihat dari check console, beberapa hal yang belum dilakukan ya seperti SCL, NAT, inside source list, post, itu belum kita setting. Ini kita setting dulu aja di sini. Jadi setelah kita setting NAT-nya, kita akan setting IP NAT pool-nya dulu. Oh, sorry. Masuk ke configure terminal. Kita namain dynamic ya. Nih, configure pool of address for NAT. Nah, ini kita belum setting tadi, karena kita langsung ke configure NAT interface ya. Oke. Kemudian 209.165 ini IP dari servernya. Kemudian 200, kemudian 233. Pineapple dynamic, kemudian 209.165 titik 200 titik 234. Netmasnya yaitu titik 252. Dah. Full via mic offload. Baru saja access list 1. Permitnya berapa nih? Kita cari dulu access list permitnya di sini. Ini 172.16.0.0, kemudian 0.0.255. Oke, enter. Nah, kalau kita cek lagi di cek console, oke, R1 sekarang sudah kita konfigurasi secara keseluruhan. Berikutnya kita akan lanjut ke R2 nya. Jadi konfigurasi yang diterapkan kurang lebih sama dengan yang kita lakukan di R1. Langsung aja kita enable configure terminal. Selanjutnya kita akan interface gigabit ethernet 0/0/0. Ya, R2 nya juga lumayan sama settingannya. Oke, selanjutnya baru IP NAT inside. Jadi kita pindah ke 0/0/1 IP NAT inside. Kemudian kita exit dulu biar enak. Interface serial 0/1/1 atau 0
Ya 0/1/1 ya portnya. IP-NAT outside ya yang ke arah internet, keluar, kemudian IP-NAT, oh sorry, set IP-NAT inside source list. Di R2 ini, source list 2, interface, serial 0/1 overload. Ntar, nah terakhir baru kita pasang access listnya, access list 2 access list 2 dan sebentar pencet 0.255.25 seperti akses yang tadi ya, karena tadi 1 sekarang 2, kemudian kita enter aja, oke, dan terakhir n wr simpan. Nah, kalau kita sekarang di completion sudah menjadi 100%. Artinya semua session items dan tugas-tugas sudah kita selesaikan pada lab kali ini ya. Nah, ini sudah bisa dilihat nih contoh semua. Dan mungkin cukup sekian aja video kali ini. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan videonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.